Apa tadi tentang pertanyaannya? gini. Aku request Bang Blender, aku request. Si Boru ini bisa kasih gelar Bang Blender, kasihkan dia gelar ustazah kah apakah begitu Bang? Aduh, udah nggak usah. Gini, Bang. Tadi kan Bang Juma kan sepemahaman dengan Boruni Yesus, bahwasanya Yesus itu tadi ini. Bisa Abang jelaskan tentang penyalipan itu, Bang? Iya, jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, dari sejak kecil, dari sejak lahir, bahkan Yesus itu sudah dari awal ingin dihilangkan dari umat Israel. Jadi orang Roma, bangsa Roma sebagai penjajah masa itu, dari sejak lahirnya Yesus aja sudah ingin dibunuh. Coba baca di Matius 2. Ketika Yesus itu lahir, orang-orang Majus datang kemudian untuk menghormat kepada bayi Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa bayi Yesus ini adalah seorang Mesias yang direncanakan untuk menjadi raja bagi kerajaan Daud. Artinya bahwa orang Majus pun tahu kalau Yesusnya kelak besar nanti akan menjadi seorang tokoh menggantikan Daud, menggantikan Salomo, menggantikan Gideon, menggantikan Hezekia. Artinya bahwa ancaman bagi kekaisaran Roma. Begitu Yesus besar, maka akan menindas kemudian musuh-musuhnya. Sehingga Herodes sebagai raja pada saat Yesus masih bayi, memerintahkan seluruh manusia yang ada pada bawah kekuasaannya dia untuk mencari Yesus bayi ini. Namun malaikat datang kemudian kepada ibunya, kepada Yusuf. Sehingga ketika malaikat datang kepada Yusuf, malaikatnya mengajarkan supaya Yusuf dan Maria mengungsi segera ke Mesir, supaya Yesus bayi tidak dibunuh. Nah, singkat cerita, ketika Yesus sudah ada di Mesir, Herodes marah besar terhadap orang Majus, sehingga dia memerintahkan seluruh bayi yang ada pada saat itu, yang berusia 2 tahun ke bawah, untuk segera dibunuh. Dengan harapan di antara banyak bayi yang dibunuh, ada Yesus di situ. Itu fakta. Tapi kenyataannya ternyata Yesus tidak mampu dibunuh. Yesus sudah berpindah ke Mesir. Begitu dewasa, Yesus kembali ke Yerusalem. Nah, disitulah kemudian penginjilan. Lagi-lagi Yesus dewasa masih dimusuhin. Bahkan lebih parah lagi, karena yang memusuhinya itu adalah umatnya, kaumnya sendiri. Yesus kemudian ketika dewasa melakukan banyak mujizat, banyak tanda-tanda yang hebat, ngobatin orang, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi itu khawatir. Kalau mereka membiarkan terus Yesus melakukan mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau itu terjadi. Maka solusinya, Yesus harus dibunuh, Yesus harus dihilangkan. Maka ketika mereka berkongkol-kongkol, termasuk iblis ikut bekerja sama untuk melenyapkan Yesus, pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan. Pencipta langit dan bumi mengutus malaikat, lalu mengangkat Yesus ke langit. Maka yang disalibkan adalah penggantinya, manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa dia? Baca Ulangan 27 nomor 5. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang disalib ini bukanlah Yesus, karena Yesus dilarang oleh Tuhan untuk disalib. Yang harus disalib menurut Tuhan adalah orang yang dikutuk karena menerima suap. Yang menerima suap Yudas. Berarti yang disalib adalah Yudas. Yang keluar dari kubur hari ketiga adalah Yudas yang sudah kerasukan iblis. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Apa tujuannya itu? Supaya manusia mempersamai iblis masuk ke neraka. Yesus sudah terangkat, sudah ada di langit. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 60 kabur. 69. Ketika ditanya yang ditangkap itu, apakah engkau Mesias? Apa jawabnya?
Mesias sekarang sudah ada di langit, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini benar-benar bukan Yesus. Karena yang ditangkap pun mengatakan sekarang Yesus sudah duduk di atas lo, di sebelah kanan yang Maha Kuasa lo. Berarti yang kalian sembah selama ini ya yang datang kepada Yesus di Lukas 4. Yang mencoba Yesus. Yesus, ya Paman, jika engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa. Sebentar, kau terlalu banyak bicara Juma. Sebab Terlalu aku banyak bicara berkuasa kau. memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, yang keluar dari Terlalu kubur banyak bicara kamu. yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi Bukan kuasa. footnote. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk Yudas yang keluar dari kubur? Ya iblis. Gitu saudaraku, ya jangan tegang sekali, santai aja. Bukan, kau sudah menipu di situ. Itu sudah menipu kau. Silakan Anda tanggapi di mana saya menipu, silakan. Awalnya ceritamu itu benar. Saya harus akui. Kelahiran sampai Yesus pergi ke Mesir, itu betul ceritamu. Tetapi ketika sampai Yesus disalibkan, ditangkap, disitulah kau sudah mulai ngaur di situ. Kok ngaur? Ya, Ngaurnya ya di mana, disitulah Bang? ceritamu sudah mulai ngaur di situ. Kelihatan cara bagaimana kau manipulasi firman Tuhan, ya. Karena Coba. tidak ada cerita selanjutnya kan awalnya kau betul dari kelahiran sampai Yesus ke Mesir, Yesus kembali. Ketika Yesus melayani itu betul, tetapi ketika kau masuk kepada penyaliban Yesus, disitulah ceritamu sudah ngaur. Ya, Silakan. jadi di situ maksud saya begini, janganlah kau memutar-mutar balikan firman Ya, Tuhan. yang mana? Yang mana saya Ya, putar? Jelaskan bahwa dong. bahwa Yesus tidak disalibkan karena saya Ya di memang pinggir nggak jalan. disalib. Faktanya Hah? begitu. Iya karena kau kan ceritamu sudah mulai ngaur daripada Oh penyaliban tidak itu. dong. Tidak. Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang keluar dari mulutnya aku tidak mati. Yang disalib itu anak manusia. Yudas dong. Yesus dalam firman Tuhan. Yesus. Dalam firman Tuhan Yesus berbicara. Berulang-ulang kali Yesus bilang anak manusia akan mati. Anak manusia. Anak manusia. Itu, Yudas, iya, Yesus. Yudas Aduh. anak manusia enggak Yudas? Kenapa kau harus lari ke Yudas? Nah, Lah, itu iya perkataan dong. Yesus. Kan Yesus Perkataan mengatakan. Yesus. Coba Anda baca di dalam Aduh. Markus 9. Shalom. Markus 9 Anda baca. Markus 9 nomor 30 31. Kau dari tadi itu bicara. Apa kata Yesus di sana? Dia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh oleh manusia dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia siapa? Dia orang lain, bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena kebangkitan hari ketiga itu, Saudara John, itu tanda untuk orang-orang jahat seperti kalian. Orang jahatlah yang percaya pada kebangkitan hari ketiga. Baca Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain bicara di situ. Selain anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi yang keluar dari tanah itu Yudas. Yudas yang keluar dari Dengar tanah. dulu saya mau bicara kau. Silakan. Begini, Bang Juma begini Bang Juma yang terhormat. Kau sama Boru itu, kalau bisa kau angkat Boru itu jadi umatmu saja sudah. Loh, itu orang yang memahami ajaran Yesus itu. Iya sudah maksudnya kau sama Boru itu. Justru saya ingin bertanya samamu. Bahasa apa Sekarang ini? saya ingin bertanya. Saja sudah. Kenapa Apa ini? saudara Kristen dan iblis itu sama-sama menginginkan kematian kepada Yesus? Ada apa kalian ini? Kenapa kalian itu dengan iblis mirip? Iblis mau Yesus mati. Karena Tuh. dengar dulu. Oke, saya Iblis jelaskan. mau Yesus mati. Kristen mau Yesus mati. Kenapa kamu dengan iblis sama-sama? Dulu saya jelaskan. Visi kalian kenapa Yesus sama, itu mati. Kenapa Yesus itu harus mati? Kenapa harus mati? Ya karena dia misinya adalah untuk penebusan dosa manusia. Nenekmu kiper.
Dari bayi saja, dengar dulu. Dari bayi saja Yesus mau dibunuh itu karena unsur politik. Kok dosa? Sedeng memang kalian ini. Yesus dari bayi ingin dibunuh karena ditakutkan dia menjadi raja, menggantikan Daud, menggantikan Salomo, menggantikan Hezekia. Karena kalau duduk orang di tahta Daud, maka musuh-musuhnya akan takluk di hadapannya. Itu fakta real. Maka orang-orang Roma pada saat itu berkongko-kongko, Bang jangan Blander, sampai ada sebentar, lagi bangkit raja di tengah-tengah Israel. Jangan. Nih, Karena kalau gimana ada ini? raja Jangan bangkit, main mute-mute maka dia dong. akan menghancurkan semua musuh-musuhnya yang ada di depannya. Itu maksudnya. Maka ketika masih bayi Yesus ingin dibunuh. Jam dulu. Pertanyaan dulu samamu. Pertanyaan dulu samamu. Herodes Jam dulu. ingin membunuh Yesus karena apa? Begini ya. Begini ya. Kalian itu penumpang gelap. Kalian yang melakukan dosa Yesus yang harus tanggung. Apa? Jangan main mute dong. Gimana Sekarang pertanyaanku kemarin kau belum jawab? saya Aduh, bertanya kepada apologet saudara-saudara apa Kristen. ini? Apa Ini tujuan bertanya padamu, Herodes, jawabannya Raja cuma Herodes dua ini. ingin membunuh Yesus? Coba terangkan ke saya. Hanya satu Karena ayat faktor saja. dosa waris, Pertanyaanku hanya satu ayat. menebus dosa, atau karena faktor politik? Silakan. Begini, sebentar. Bang. Satu-satu lah bicara, woi, satu-satu lah bicara. Oh, Begini, gitu, Bang. Blender. Aku ini di pinggir jalan, aku nggak bisa banyak berbicara di sini. Sudah dari awal Ya aku sudah satu-satu bilang, Bang John, saya di kalau mau pinggir ngomong jalan Bang John, ini. satu-satu. Oke, aku izin Bang Juma turun kan karena belum aku di selesai pinggir jalan. ngomong. Orang pada lihat saya loh. Nah, macet. Oke, silakan. Bukan, orang pada lihat saya. Kan penginjilan ini hari Minggu. Hari Minggu penginjilan. Bukan, saya di pinggir jalan. Saya sudah dari tadi, saya sudah bilang sama Blender, aku ini di pinggir jalan, tidak bisa diskusi aku. Oke. Pemegang kunci. Santus. Santos, layani orang Santos. Aku Santos, nggak bisa silakan, bicara Santos. ini. Tuh pertanyaan saya tuh. Jawab. Ya, gimana? Kenapa Raja Herodes Apa ingin itu? membunuh bayi Yesus? Apakah karena nebus dosa? Atau karena unsur politik? Ingat dalam kitab saudara sendiri dikatakan Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sehingga musuh-musuhnya itu ketakutan. Nah sekarang pertanyaan saya. Raja Herodes ingin membunuh Yesus pada saat bayi itu karena dosa warisnya Kristen kah? Untuk nebus dosa-dosanya Kristen kah? Atau karena unsur politik? Jawab. Tadi aku dengar dari bawah tentang rencana Allah atau Tuhan deh, tentang penyalipan itu. Kok tiba-tiba Iya. ini malah ke unsur politik? Nah, inilah kekurangan Kristen. Mereka hanya mendengarkan dogma gereja, tidak mengetahui latar belakang kenapa orang-orang Yahudi dan Romawi ingin membunuh Yesus. Itulah kelemahan kalian. Kalian hanya diajarkan dosamu ditebus dengan mati Yesus. Pret. Nggak ada hubungannya itu. Ya sudah, aku mirroring balik boleh? Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, kamu aja nggak menjawab juga di roomku. Sekarang aku mirroring. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan Juma. mulai. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Nggak DGS ada sesuatu At-Takabun yang terjadi ayat di atas 11. muka bumi ini. Maksudnya tanpa sepengetahuan Allah. Itu maksudnya. Nah, dan Terus semua atas izin dia kan. Nah, pertanyaanku, saat Zainab meracuni Muhammad, itu atas izin siapa? Oke, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu atas pengetahuan Allah. Allah tahu. Atas Allah izin siapa? mengetahui. Dengar dulu, dengarkan atas saya. izin siapa? Dengarkan saya. Kau bertanya, saya menjawab. Oke? Nah, kemudian Zainab, ketika Nabi Muhammad kemudian ingin dia buktikan apakah benar dia nabi atau bukan. Apa yang terjadi? Diracun. Mati nggak Nabi Muhammad? Nggak mati. Teman-temannya yang makan bersamaan mati nggak mati? Beliau nggak. Kenapa beliau nggak mati? Karena daging yang ingin dimakan itu berbicara kepadanya. Itu fakta, itu real. Sehingga Zainab Ya, membuktikan bahwa sabar. Sabarlah Santus. Sehingga Zainabnya membuktikan bahwa ternyata Nabi Muhammad ini betul-betul nabi. Akhirnya apa? Mu'alaf dia masuk Islam, kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Herodes ingin membunuh bayi Yesus itu, oke? Itu karena faktor ingin nebus dosanya Kristen laknatullah,
atau karena ingin supaya Israel tidak bangkit di tengah mereka seorang raja atau Mesias? Jawab. Enak kali Gimana ini main mute ini? Aduh. Jawab. Itu kan tadi aku pertanyaannya atas isi siapa? Aku nggak butuh penjelasan. Kan saya Ini sudah kok jawab menyebutkan tadi, itu atas restu segala siapa, sesuatu gitu. di Jangan atas muka bumi ini, oke? Aduh, Segala sesuatu di atas muka bumi ini atas pengetahuan Allah. Segala-galanya dibiarkan atas Allah izin. terjadi. Segala-galanya Atas dibiarkan izin. Allah terjadi. Dengan kata lain, Semua dengan kehendak Allah itu mengizinkan atas izin semua itu Allah terjadi. Subhanahu wa Ta'ala, betul. Allah menginginkan semua itu. Maksudnya ketika ada sesuatu yang terjadi, Allah mengetahui hal itu. Contoh, misalnya kau Semua perkosa hal ayam. itu Sabar, atas izin sabar, Allah Subhanahu wa sabar. Kamu itu nggak paham main tentang mute Islam. ini. Dengar. Contoh, kamu memperkaos kambing. Apakah Allah mencegahmu? Tidak. Allah membiarkan karena kamu yang mau. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Makanya manusia itu diberi kehendak bebas. Jadi Allah membebaskan siapa yang mau kafir, silakan kafir. Allah membebaskan siapa yang beriman, silakan beriman. Dikatakan kalian Itu punya jelas free will. itu. Itu jelas. Makanya jangan bodoh. Kamu ke gereja menyembah Yudas yang keluar dari kubur, ada nggak yang maksa? Nggak ada. Kamu sendiri yang mau. Itu artinya bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Dan Tuhan tidak kemudian intervensi. Kamu jangan perkosa kambing. Kamu jangan kemudian gini. Enggak, silakan kau lakukan. Tapi ada konsekuensinya. Begitu juga yang tadi. Allah mengizinkan. Emang dia minta izin? Ya Allah, saya mau racun dulu Nabi Muhammad. Allah mengatakan, ya saya izin. Enggak begitu, tuyul. Makanya jangan jadi oten. Jadi oten itu dongok jadinya. Pertanyaan saya nggak disentuh. Pertanyaan saya apa? Apa motivasi Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus? Itu dulu. Motivasinya apa? Karena nebus dosa Kristen, para pecinta lubang pantat, atau karena Raja Herodes tahu sejarah tentang kerajaan Daud dan tahu bahwa orang Israel lagi menunggu Mesias. Maka Raja Herodes memantau, mana tahu ada sudah lahir. Maka sebelum dia dewasa, bunuh cepat. Sebelum dia menjadi raja. Itu yang terjadi di dalam Matius 2. Kejadian itu fakta real tertulis. Saya sebagai Muslim bertanya kepada Kristen. Apakah Raja Herodes ingin membunuh Yesus karena dosa warisnya Kristen? Ingin menebus dosa-dosanya luka jangang? Dosa-dosanya curi ayam? Mau ditebus oleh bayi Yesus? Atau karena unsur politik? Ada ketakutan bagi bangsa di sekeliling kemudian Israel. Kalau ada yang bangkit atau lahir Mesias menggantikan Daud, bahaya. Atau Salomo, bahaya. Salomo bisa memerintahkan makhluk gaib. Ini kalau bangkit di tengah-tengah kemudian Bani Israel, hancur kita sudah. Makanya sebelum dia dewasa bunuh. Itu yang tertulis di Bible. Nah, muncul pertanyaan, apakah Herodes ingin membunuh Yesus demi untuk dosa-dosanya Kristen? Palukat jangang? Jawab itu. Atau karena unsur politik? Silakan. Ya, silakan pemegang kunci. Kalian gini loh teman-teman ya yang Kristen ya. Bang Juma kan di sini on cam, kalian nggak on cam. Jadi berbicara satu-satu lah, jangan dipotong ketika bertanya. Tertib lah bos. Ya, silakan pemegang kunci. Ini Franco, Islam Kristen. Franco. Kristen. Iya Kristen, silakan. Ada pemegang kunci mau nanggapin? Ada. Mau nanya silakan. Tadi cerita Pertanyaan Bang Juma tadi udah ditanggap. Di dalam kitab orang abang selain daging yang bisa bicara apa lagi bang? Saudara, makanya saya katakan kalau ada orang menyembah Yesus karena membangkitkan orang mati yang utuh, kenapa enggak nyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mampu sabar. Nabi Muhammad mampu membuat kambing yang sudah masak direbus berbicara. Coba, hebat mana Yesus daripada nabiku? Iya bang ya.
Betul bang, betul bang. Jadi kalau Anda ingin menyembah manusia, bang, apa lagi, bang, lebih bicara, layak Nabi Muhammad kalian sembah daripada Yesus. Bisa buat daging bicara bang ya, batu bisa Nah, bicara itulah. juga bang ya. Hebat Nabiku kan? Hebat kan? Iya, mantap bang. Mantap. Login lah ini, login rencana bang. Oh, enggak perlu. Orang yang masuk Islam itu orang yang menggunakan akal. Batu bisa buat daging bicara bang, batu bicara. Nah, itulah maksud. Itulah hebatnya Nabiku. Kalau Tuhanmu hanya mampu membangkitkan orang mati, nah sekarang Nabiku daging yang sudah direbus mampu dia hidupkan. Coba, mantap sekali kan? Oh, mantap. Ya. Selain daging bang, batu bang bisa bicara juga bang. Batu bisa. Batu. Nabi Muhammad SAW pernah kemudian mereka melakukan pengajian-kajian. Nabi Muhammad ada sambil berzikir. Lalu sahabatnya mengatakan, Masya Allah, batu-batu yang ada di tangannya ikut pun berzikir. Jadi batu tasbih ikut bicara. Mantap, Hebatnya Nabi Muhammad. Batu dibuat hidup. Yesus orang mati 3 hari dibuat hidup, nggak ada apa-apanya, Cak Ayu. Nabi Muhammad menghidupkan kemudian batu-batu yang dijadikan sebagai tasbih, ikut bertasbih di tangannya. Sampai sahabat bertanya, Masya Allah, tasbih-tasbihnya pun berbicara dan ikut berzikir. Hebat kan? Oh iya. Bang, kereta aku bisa bicara nggak bang? Aku mau tahu sakitnya apa bang? Cuman, kenapa kami tidak mengedepankan kemudian dalam dialog lintas agama mujizat-mujizat Nabi kami? Karena takut kalian pindah Tuhan. Nanti kalian Tuhan kan Nabi kami. Kasihan Mekah kalau kalian datang gali kuburnya. Tuhan kita ada di sana kuburnya. Kan kasihan. Orang mati di pantai, dengar. Orang mati di pantai dan diracun aja kalian Tuhan kan? Apalagi Nabi Muhammad yang begitu sempurna, Masya Allah. Luar biasa bukan? Masya Allah. Nah gitu dong. Jadi Tuhanmu kalah level daripada Nabiku. Nabiku aja kalahkan Tuhan. Bang, minta tolong bang buat kereta bicara bang. Sepeda motor bicara bang. Mau tahu sakitnya apa bang? Oh salah kamu, otakmu rusak. Yesus membangkitkan orang mati, kamu harus hidup. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Coba kau bangkitkan burungnya bom-bom. Udah usah orang mati, burungnya aja bom-bom. Ucoknya suruh kau bangkitkan, coba. Dia kan sudah lemah syahwat itu, sudah impoten dia, udah kayak kain batik itu nonotnya. Coba kau bangkitkan, hidupkan nonotnya bom-bom. Bisa nggak? Boro-boro bangkitkan kayak Yesus, bangkitkan nonotnya bom-bom aja kau tak sanggup. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo, kau mampu nggak hidup berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan minum? Hah? Mampu nggak? Kocak. Ngapain kau membangkitkan motor? Ikuti aja Yesus. Puasa 4 hari 40 malam. Kalau tidak jatuh biji sakarmu pada hari ketiga. Jangan sebut saya sepeda semua. motor, mana tahu bisa bicara kan bang? Parah. Udah. Parah. Kau komen aja. Silakan Franco J udah. Silakan mau tanggapin bang. Kamu yang harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kaulah yang harus meniru Yesus kemampuannya. Tapi faktanya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kami cuma amalan yang ada pada diri Nabi Muhammad dan perintah-perintahnya yang disunahkan, kami ikutin. Bukan mukjizatnya harus kami punya. Kamu harus hidup sebagaimana Nabi Muhammad hidup. Nggak ada. Ya kamu yang harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi kau harus mati juga dalam keadaan disalib. Tanya, kapan kau mau mati? Biar ku tombak lambungmu. Biar ku bantu kau mati kayak Yesus. Supaya kami tunggu kau bangkit hari ketiga. Kayak hantu. Jadi pada kesimpulannya saudara-saudara, terkait dengan yang tadi, yang disalibkan bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang disembah Kristen pun bukan Yesus. Kalaupun yang disembah Kristen adalah Yesus, berarti Kristen penyembah manusia. Penyembah sepupunya Yohanes Pembaptis, penyembah ponaan Elizabeth. Berarti Kristen ini masuk dalam kategori orang gila. Karena menyembah kepada anaknya orang. Harusnya menyembah kepada Tuhannya Yesus, tapi menyembah kepada anaknya orang. Tapi itu pun tidak benar. Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka sembah adalah Yudas Iskariot. Demikian. Oke. John. Siapa yang mau diskusi bilang pelan-pelan bicaranya, jangan terlalu. John, kau masih di jalan?
Sudah, saya sudah di rumah. Kenapa? Oke, syukur. Ah, Oke. John, yang menginginkan Kenapa? penyaliban terhadap Kristus Yesus anak Maria, iblis atau Tuhan? dua-duanya. Tim ya. Ya sama gitu John. Kerjasama maksudnya. Dua-dua. Kerjasama. Dua-duanya Gitu. kan? Nah, itu pertanyaan konyol yang di atas itu. Itu kerja. Kalau berarti kerjasama kau bilang. Nah, sudah Jadi Tuhan kau sama diam iblis dulu, kau diam kerjasama. aku dengan Padahal cuma itu bertentangan yang loh, tidak ada John. otak, yang tidak ada otak tolong mute dulu. Saya kan kamu anggap Juma ini guru. Biar saya diskusi dengan Juma. Yang murid-murid itu diam di atas. Parah. Nah, tertawalah sampai puas kamu. Tolong kamu tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Tolong dalil, silakan. Apa? Yang kau minta dalil seperti apa? Karena dari tadi kau framing terus. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk menebus dosa manusia. Silakan. Kamu tadi sudah bicara dan itu jawabannya seperti apa yang kamu sudah jawab. Terus kamu memaksa saya untuk membuat sebuah dalil lain yang mengatakan di mana Tuhan menuntut manusia. Ngomong apa ini? Ya, padahal tadi sudah Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ketika orang berdosa mereka harus membawa korban persembahan seperti binatang untuk penebus salah itu atau penebus dosa itu melalui darah. Ketika darahnya dicurahkan, maka dengar dulu, karena Anda belum paham, maka saya mau berikan pemahaman kepada Anda. Maka disitulah dengan mereka menyembelih binatang tersebut, maka darah itu tercurah, maka disitulah korban penghapus dosa. Pertanyaan saya apa, John? Kacau nih Bang Juma, ini nggak nyambung ini Bang Juma. Nggak nyambung. Pertanyaan saya memang nggak ada jawaban. Di mana? Aku mau bertanya kepada Anda. John, coba baca Yohanes 3:16 dulu John, Kan biar Tuhan tahu itu coba. maha adil, Baca Bang. Yohanes 3:16 dulu, mulai dari situ aja John. Yohanes 3:16 dulu Oke. coba, biar lurus. Yang di atas dia, mute kau di atas. Aku tidak bicara dengan Anda. Sok kali kau John. Bagus kau panggil aja Tuhan kau John, berantem sama aku yuk. Kalau menang aku mau ke Tuhan kan yuk. Ayo John yuk, main. Ayo. Kalau aku menang jangan kau Tuhan kan dia. Itu yuk. Diam kamulah. Diam. Kok jadi ribut? Jangan begaduh lah, jangan kroyok. Diam. Pertanyaan saya, di mana Anda kan mengatakan bahwa ia menginginkan penyaliban juga itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhannya Nabi Musa menginginkan korban persembahan darah manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau kau melihat Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, ya, bahwa karena begitu Apa besar sih? kasih Allah akan dunia ini. Dengar dulu, dengar, jangan geleng kepala. Kan nyambung ke situ kan Bang. Karena ini Kalau adalah konsep Wak. kekristenan yang kami pegang. Kenapa kamu harus kejang-kejang ketika saya berbicara tentang konsep kekristenan? Ya Allah ya Karim, kita pula yang kejang. Anda Oh iya, memfitnah kami yang Tuhan. kejang, gitu Anda memfitnah Tuhan bahwa penyaliban itu keinginan Yang Tuhan bekerja memfitnah sama siapa? iblis. Anda yang memfitnah. Tadi itu sangat memfitnah. Ulang Itu lagi loh. kalau gitu. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu Tuhan atau iblis? Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati dan menebus dosa manusia. Nyambung Bang John. Dengar ya, bahwa sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Diam. Jangan kau membodoh, ini bukan gereja. Ini hal penting untuk dibahas. Terkait dengan Islam juga membahas salib. Kristen juga agama dari luar Yahudi bawa salib. Pertanyaan saya, yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Ini kan Itu pertanyaannya kok larinya kemana-mana. makanya jangan mute-mute.
Lalu sudah saya John. mute kalau debat. Diam, John, diam. kau Kalau kau nggak gampang kan menjawab, diam. disesatkan kau John. Kalau Yohanes 3:16 kau bawa, berarti Yesus nggak percaya pada Sang Allah itu sebagai Tuhan. Dengar dulu. Masa dia mati habis itu? Jangan dimiliki. Gila kau, situ katanya harus hidup. Medis saja nggak ada mute. Kalau kita bicara tentang bukan hanya Yohanes Ayo. 3 ayat 16. Siapa Tetapi yang kalau kita mau menginginkan bicara tentang pembunuhan terhadap Yesus? kita harus berbicara kenapa Tuhan Yesus. Anda atau harus setan? bertanya. Mute lagi. John, siapa yang menginginkan pembunuhan atas Yesus, John? Pertanyaannya, John, siapa yang menginginkan pembunuhan atas sama Tuhan? Itu Yesus. Siapa yang menginginkan? Pecahkan piring ini, John, nama kau ya, John ya. Berapa kali ditanya, siapa yang menginginkan? Hah? Ya siapa yang menginginkan? Jangan kemana-mana, kau jawab aja. Saya sudah katakan dua-dua. Dua-dua. Bahwa memang Yesus diutus secara khusus dari surga untuk konsep keselamatan. Tetapi iblis Itu juga tidak tahu bahwa maunya kedatangan iblis. Yesus adalah membawa keselamatan Itu itu sendiri. maunya Sehingga iblis yang iblis saya juga mau tanya, membunuh tolong Yesus. tunjukkan di mana Bapak mau menebus dosa manusia dengan darah manusia, itu tertulis di mana, Tukiman? Lalu tertulis secara langsung bahwa Bapak mengatakan aku mau supaya anaknya itu mati karena penebusan dosa. Memang tidak. Tetapi di ayat-ayat lain itu menjelaskan secara detail. Waduh, kau tipu tangan lagi. Lalu dari mana kau dapat ilmu bahwa Tuhan menginginkan kemudian Makanya kau penyaliban lihat sebagai dulu. penyelesaian? Itu dari mana ilmunya? Itu Pertanyaanmu aku bilang kan kalian ada ini di dalam tukiman memang. Alkitab. Tukang Seperti kibulin kau manusia. bertanya begini, pertanyaanmu seperti ini. Tolong tunjukkan berapa nomor sendalnya Nabi Muhammad. Itu kan seperti Oh, tidak itu. bisa. Karena Ya, Tuhan pertanyaanmu mengatakan kayak begitu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Kenapa jangan kau kau lari ke membunuh Keluaran? orang yang Kita benar. bahas tentang Jangan perjanjian kau baru, di sana membunuh berbicara orang yang tentang Yesus. tidak bersalah. Itu Tuhannya sendiri yang mengatakan jangan kau bunuh Aduh. Yesus. Bukan, kalau mute-mute Kenapa begini kau nggak mengatakan fair lah. bunuh Yesus? Ketika kemudian ada orang yang membunuh Yesus, itu keinginan iblis. Kenapa kau mengatakan itu keinginan Tuhan? Berarti Tuhanmu iblis, gitu. Wah, Bu, itulah pemikiranmu yang botol begitu. Iya, Cara kalau berpikirmu begitu yang mana benar. dalilnya? Mana Sedikit. dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menebus dosa orang yang jahat? Mana Karena dalilnya? kau hanya berpikir di mana saja di mana tentang kematian Yesus. Saya mau bicara ya. Bang Zuma, boleh Kau nggak? diam Ngaco. dulu, kau diam di situ. Diam dulu. Ngaco, Ya. ngaco. Lalu kita Ngaco. bicara tentang kenapa Berarti Yesus harus datang ke dalam dunia. kamu ingin membantah Tuhan saya dengan juga- menggunakan data-data Kamu iblis. mau diskusi atau tidak? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal sehat, bukan orang gila. Kau yang gila Kau lah. mengatakan, Kenapa dengarkan. begitu sedikit tahu bicara? Dengar, Tukiman. Tadi kau mengatakan tadi, ketika kau ditanya siapa yang menginginkan penyaliban, kau mengatakan Tuhan dan iblis. Iblis dalilnya betul, menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, betul itu. Tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan juga menginginkan, mana dalilnya? Dari awal. Berarti Anda itu- Makanya kau berarti lihat, Anda itu dari awal iblis. Sudah ada nubuatan. Anda itu iblis, berarti Anda iblis, berarti. Kau bicara terus. Berarti Anda ini setan karena Anda kemudian memfitnah Tuhan, mengatakan Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalil? Nah, Tidak ada dalil. Berarti Anda itu setan. Kita mau bicara, kau potong terus. Karena memang itu setan kerjanya begitu. Motong-motong orang Setan bicara. itu memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin menyalibkan Yesus. Tidak ada dalilnya, berarti Anda memfitnah Tuhan. Sudah Berarti Anda ini begitu, setan. ngomong banyak, kita bicara di mute pula. Kan begitu. Berarti Anda setan. Setan. Kau Dengarkan setan. saya, setan. Setan kamu. Setan. Dengarkan saya, setan. Ya. Katamu Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus untuk menebus dosa-dosa Kristen. Mana dalilnya? Jangan lu, Ternyata dia tidak ada mute dalil. saya. Berarti kau memfitnah Tuhan. Siapa yang bisa Kau yang memfitnah dari Tuhan? tadi banyak Hanya bicara iblis. memfitnah Tuhan. Berarti kau itu setan. Hei setan, diam. Kau yang setan cuma begitu. Mana dalilmu Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus? Mana? Hei, Popo. Ya, tentang Iya karena kau setan.
Kau yang setan bodoh. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menginginkan kematian Kenapa mute terhadap terus Yesus? juga? Karena Kita kau mau bicara setan. di mute terus, kita bicara di mute terus apa ini? Ini bukan kandang babi. Ini bukan kandang babi. Bicara sesuatu. Makanya kita mau bicara, dia bicara terus juga. Yang diminta data, John. Saya butuh dalil. Oke. Kamu melihat ketika Yesus membuat satu perumpamaan. Kamu melihat, Di dalam Matius bukan 21 gereja ayat 3, tuh, dengar Yel. dulu. Ya. Itu tentang penabur-penabur ya. Di dalam kebun anggur. Itu perumpamaan sangat jelas. Ya. Dede. Makanya kalau bicara tentang kau Alkitab. sana dulu. Udah. John. Kau mandi dulu sana, mandi. Ini bukan gereja. Bagus. Halo Bang Suma, selamat Thank you, siang sahabat. saudaraku. Iya, selamat siang. Ya, boleh aku bertanya Bang Suma? Bang Juma kasih moderator Ben. Tadi itu Anda tidak menjawab, tidak mau membantu teman saudara menjawab kah? Ya, saya mau menjawab tapi host bilang diam Iya, ya, bukan kandang babi ya gitu. Enggak, maksudnya dia kan mengatakan bahwa yang menginginkan penyaliban itu adalah Tuhan dan iblis. Berarti ada dua kekuatan. Kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan bekerja sama untuk menyalib Yesus. Anda Ya, setuju? benar. Iya, benar. Coba dalilnya, di mana dalilnya Tuhan kemudian menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk memakai darahnya Bukan sebagai Kristus tebusan ya. dosa. Oke, baik. Buka dalam